Didi Prasetyo, lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari dan congdut dari Surakarta. Ia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Hadi Wiranto atau Edi Gudel, dikenal sebagai Mbah Ranto, dan suami dari penyanyi asal Makassar Dian Ekawati, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat Mamik Prakoso. Beberapa lagu yang ia tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Ia sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boys dan sad girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu-lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Didi Kempot memulai karirnya pada 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan kendang. Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahiran Surakarta selama 3 tahun. Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senin. Dari situ terbentuk julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Citro. Lagu Citro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Citro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai menulis lagu bertemakan patah hati. Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Citro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjak kakinya di Eropa. Ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas dan Suketeki. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Pada 11 April 2020, ia menggelar konser siaran langsung dari rumah
dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar untuk melawan COVID-19. Pada 1 Mei 2020, ia merilis lagu berjudul Ojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak kembali ke kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran coronavirus meluas. Didi Kempot menikah dengan istri pertamanya Saputri. Ia dikaruniai 3 anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prastri dan Syola Putri Regenerasi. Anak pertamanya Lintang meninggal dalam usia 6 bulan, sedangkan anak ketiganya meninggal dalam kandungan. Salah satu lagu karya Didi, Bayi Suci, menceritakan tentang anak pertamanya. Namanya juga disebut dalam lagu tersebut. Kini hanya Syola yang menjadi satu-satunya anak Didi Kempot dari Saputri yang masih hidup. Ia juga diketahui mengangkat seorang anak bernama Eni Suwinawati yang kemudian dibesarkan bersama Saputri. Berdasarkan keterangan dari Staso, putra pertamanya, Didi Kempot menikah dengan Dian Egawati yang menjadi model pada video musik Stasiun Balapan versi pertama dari pernikahannya dengan Egawati. Didi menikah lagi dengan penyanyi dangdut Yan Velia. Dari pernikahannya dengan Velia, Didi dikaruniai 2 anak, yaitu Saka Praja Adil dan Syaika Yanita Kisya Prasetya. Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 dalam usia 53 di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15 di tempat pemakaman umum Astana Jatisari, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, yang berdekatan dengan makam anak sulungnya. Gaya dan genre musik Didi Kempot dideskripsikan sebagai campursari, congdut, pop Jawa, dan koplo. Terkait penulisan lagu, Didi menuliskan lagu-lagunya dengan bahasa Jawa, sedikit menyisipkan kalimat Indonesia. Contohnya Dah, Selamat Jalan pada lagu Stasiun Balapan. Teknik penulisan yang lebih menekan bahasa Jawa dan sedikit memasukkan kalimat bahasa Indonesia membuat Didi disebut-sebut sebagai penjaga bahasa dan tradisi Jawa dalam budaya populer. Musik Didi Kempot dipengaruhi oleh sejumlah musisi campursari, keroncong, dan langgam Jawa seperti Mantos, Waljina, Mus Mulyadi, dengan menyertakan pengaruh dari dangdut. Ia pernah berkata bahwa musik-musik karya mereka kurang memberikan perhatian kepada anak muda, sehingga ia mencoba membuat lagu yang sekiranya anak muda mau menerima. Ia kemudian meracik genre campursari tersebut dan menambahkan unsur dangdut dalam lagunya, sehingga lahirlah genre congdut.
seperti yang dikenal sekarang. Masuknya tabla dan suling bambu membuat genre ini menjadi disukai anak muda. Saat ini ia menjadi salah satu idola kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemar agar tidak menyerah untuk berkarya. Oleh penggemar kalangan muda, ia diberi gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lagunya. Didik Prasetyo lebih